Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali channel Sang Seniman Kedoprak, satu-satunya channel YouTube yang membahas tentang serba-serbi kehidupan kedoprak, baik dari para seniman, seniwati, baik ketika pentas di atas panggung ataupun di balik layar. Kesemuanya itu hanya di channel Sang Seniman Kedoprak. Bersama dengan saya Hartawan, kali ini saya akan menjawab kembali beberapa pertanyaan dari teman-teman saya yang banyak sekali, dan kebetulan seri ini adalah seri ke-7 alias seri terakhir yang akan mengupas tentang mitos. Kemudian akan mengupas tentang kiat-kiat bagaimana cara untuk saya menyampaikan aspirasi saya atau menyampaikan himbauan, mengajak generasi muda agar mau atau tahu tentang kesenian kedoprak. Dan tentunya banyak lagi pertanyaan yang akan saya jawab dari beberapa teman saya. Oke, sebelum kita melihat siapakah yang bertanya dalam beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman saya akan menyampaikan kali ini saya berusaha untuk menjadi makeup antagonis. Cuma memang biasanya saya protagonis, cuma saya mencoba ini untuk makeup. Biasanya lakon atau dandanan seperti ini digunakan oleh para aktor protagonis atau pemeran protagonis. Contohnya dalam cerita Kalijogo Brandal, Sunan Kalijogo Brandal, kemudian Soreng atau menjadi anak buahnya Arya Penangsang dalam cerita Arya Penangsang Gugur, kemudian cerita-cerita yang intinya ini adalah watak-watak protagonis dalam kedoprak. Oke, dan kembali dari channel Sang Seniman Kedoprak, kita akan melihat siapakah yang memberikan pertanyaan seputar kedoprak. Kita cek. Halo wartawan, saya mau nanya nih, apakah pementasan ketoprak itu sama seperti pementasan wayang kulit, ada ritual khusus sebelum perform, misalnya puasa beberapa hari sebelumnya yang biasa dilakukan oleh pelaku seninya. Misalnya kalau di wayang kulit itu dalangnya yang berpuasa, apakah di ketoprak itu pun juga melakukan ritual yang sama? Hai hartawan, gue Tiar Nugros. Gue mau tanya dong, kalau main ketoprak itu ada nggak sih beberapa peran tertentu yang perlu untuk dilakukan ritual gitu? Terus kalau misalkan perlu dilakukan ritual, tapi nekat nih nggak dilakuin ritual, pernah nggak ada kejadian atau efek samping akibat tertentu? Thank you. Pertanyaan datang dari Uta, seorang penyanyi, vokalis band, dan juga sekarang sudah mulai merambah MC. Halo Uta, apa kabar? Pertanyaannya adalah, apakah pementasan kedoprak itu sama seperti pementasan wayang kulit, di mana dalangnya harus berpuasa? Atau apakah ada ritual yang sama atau ritual apapun yang dilakukan oleh pemain kedoprak dengan wayang kulit? Oke, Uta. Jadi kalau di kesenian kedoprak memang tidak ada yang namanya ritual berpuasa, baik dari sutradara ataupun dalangnya. Kita juga ada dalang, disebutnya adalah sutradara, Kalau di kedoprak itu namanya dalang. Kemudian pemain kedoprak juga tidak ada yang namanya berpuasa terlebih dahulu, dalang juga tidak ada berpuasa terlebih dahulu. Paling ritualnya sih khusus untuk sutradara, mungkin kalau misalnya kita harus kulon nuwun di tempat yang memang diharuskan kita harus untuk nyekar atau kirim doa untuk para sesepuhan atau tetua yang sudah meninggal terlebih dahulu atau danyang, biasanya dilakukan terlebih dahulu. Ibaratnya kulon nuwun untuk minta izin. Tapi kalau untuk sampai puasa, untuk ritual semua pemainnya itu memang tidak ada, Uta. Gitu. Pertanyaan yang sama juga datang dari Tiar. Kalau main ketoprak itu apakah ada peran tertentu untuk dilakukan ritual? Dan juga misalkan tidak dilakukan ritual, ada kegiatan, ada kejadian atau efek samping nggak? Oke, kalau ritual khusus memang setiap main atau pentas ketoprak memang tidak ada. Cuma memang dari tuan rumah atau penyelenggara itu menyiapkan beberapa sesajen terlebih dahulu yang diletakkan di atas panggung biasanya. Paling itu. Kemudian kalau ritual yaitu paling di beberapa tempat khusus saja, tidak semua di berbagai tempat. Artinya harus ada izin kulon nuwun misalnya, biar pihak penguasa atau danyang daerah tersebut juga welcome terhadap kehadiran kita gitu. Ya,
kirim doa, nyekar seperti itu. Terus kalau misalnya tidak dilakukan, apakah ada kejadian atau efek samping? Pernah di satu tempat memang ini berdasarkan pengalaman kami memang ada. Jadi kita punya ledek atau penari ya. Penari kita itu adalah yang biasa nari gambyong atau magersari yang biasa jadi abdi juga. Biasa kita pentas itu kan jam 9 malam. Nah, waktu itu dia jam 6 atau setengah 7 itu sudah make up, sudah dandan. Kalau biasa normal itu make up jam 8 malam, dia itu pentas, mulai make up itu jam 6 itu. Ditanya sama teman-temannya, "Wih, kamu mau kemana gitu kak? Make upnya udah lebih awal, nggak seperti yang lainnya." Kemudian dia jawab, "Aku mau ke makom, mau ke makam ke yang daerah di mana kita pentas." Tapi hanya make up aja gitu. Kejadiannya sih dia memang tidak tidak ke makom gitu. Habis dandan, kemudian akhirnya pentas jam 9 teng, kita on time untuk show. Selesai dia pentas, benar-benar selesai dia nari, itu pingsan. Itu benar-benar pingsan. Setelah pingsan itu udah mulai kesurupan. Ini kejadian nyata. Mulai kesurupan itu sampai dengan dini hari menjelang ketoprak kita usai, ya kan. Ketoprak usai, terus kebetulan memang ada salah satu dari teman kita cewek juga yang memang tahu tentang kejadian itu, bahwasanya memang dia diganggu sama orang yang menunggu di tempat itu. Nah, akhirnya selesai pentas, sang dalang dari tempat kita akhirnya datang ke tempat itu, datang ke wilayah tersebut untuk melakukan kirim doa itu, agar semuanya setelah selesai pentas dari tempat ini kita tidak mengalami kejadian apapun. Itu sih kejadiannya. Kemudian ada beberapa tempat yang misalnya memang nama ketoprak kita adalah Siswa Budo. Ini cerita nyata yang saya diberitahu oleh warga setempat ketika saya numpang mandi daerah itu. Saya tanya, "Bu, apakah memang yang harus mengisi tempat acara ini adalah ketoprak Siswa Budoyo?" "Iya mas, harus Siswa Budoyo." Artinya karena itu sudah bertahun-tahun ketoprak kita selalu pentas di tempat itu, langganan setiap tahun. Pernah kejadian yang memang ketoprak kita tuh tidak bisa untuk mengisi tempat acara itu. Dan juga ada beberapa hal ya, ketika kita di job ternyata salah satunya tidak bisa. Yang kedua adalah dari pihak penyelenggara pengen ketoprak yang lainnya. Ada kejadian, ketoprak itu yang ada pilar-pilar panggung yang terbang, hujan deras lah, angin dan sebagainya. Itu banyak kejadian nyata. Jadi kalau misalnya biasa sudah ketoprak kami ya ketoprak kami terus menerus. Jadi fanatik juga dari para penunggu atau tetua yang ada di situ gitu. Ya, ritualnya memang dari daerah tersebut itu, kalau namanya biasa seperti itu adalah acara sedekah bumi yang selalu memanggil hiburan-hiburan. Nah, kalau untuk ritual biasanya yang penyelenggara sih biasanya yang menyelenggarakan, nanti kita tinggal hadir aja seperti biasa. Ya kecuali kalau misalnya beberapa tempat yang memang kita harus kulon won terlebih dahulu. Karena ada beberapa kejadian, kalau misalnya ketoprak ini main di desa ini nanti rezekinya mati gitu. Ada mitos-mitos seperti itu. Ya, ada info-info seperti itu. Ya, akhirnya kita harus kulon won, kemudian bancaan ya, kalau kita orang Jawa bilang bancaan, kirim doa di atas panggung terlebih dahulu, kemudian nyekar di tetua atau di makom yang sudah meninggal atau leluhur itu terlebih dahulu. Gitu Tiar. Selebihnya kalau untuk beberapa lakon itu misalnya ada beberapa lakon yang memang harus kita hindari juga. Jadi misalnya contoh Angkling Darmo. Angkling Darmo itu tidak boleh dimainkan di daerah Purwodadi gitu mitosnya. Karena Malwopati dulu kerajaan dari Angkling Darmo itu di daerah sekitaran situ. Kemudian akhirnya Angkling Darmo juga meninggal atau dimakamkan di daerah Sukolilopati yang memang perbatasan dari Pati dan Purwodadi. Itu. Selebihnya untuk cerita-cerita yang sejarah, cerita mitos lainnya,
Kita tidak perlu ritual-ritual yang lain. Cuma menurut dari sumber salah satu teman saya, memang kalau daerah Purwodadi tidak boleh melakonkan sebuah cerita angkling darmo. Itu dari Mas Wadi, informasi saya, seorang seniman juga dari Purwodadi. Gitu Tiara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu apa yang saya ceritakan, apa yang saya informasikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Thank you Uta dan juga Tiara. Kita cek pertanyaan berikutnya dari siapa. Terus yang kedua, mudah-mudahan ini ada hubungannya sih. Perbedaan ketoprak sama ludruk itu apa? Thank you, semoga bisa dijawab. Oke, pertanyaan datang dari teman saya, seorang penyanyi MC juga, vokalis band. Ini dia dari Makassar. Apa kabar Makassar? Oke, Bet, pertanyaannya adalah perbedaan ketoprak sama ludruk. Oke, kalau ketoprak itu adalah kesenian Jawa yang memang seperti drama musikal juga. Kemudian kalau itu berasal dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, ada di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Kalau ludruk itu dari daerah Jawa Timur. Ya, semua Jawa Timur itu biasanya ada beberapa grup paguyuban ludruk. Ketoprak, perbedaannya ketoprak dan ludruk, ketoprak itu lebih banyak menceritakan cerita tentang yang ada di tanah Jawa. Tidak beda dengan ludruk, terkadang juga memerankan beberapa lakon cerita babat tanah Jawa. Tapi kalau ketoprak itu musiknya, gamelannya juga gamelan Jawa Tengah dan juga Jogja. Kalau ludruk ya gamelannya, musiknya pun juga berbeda. Untuk secara pementasan itu kalau ketoprak yang jadi laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan. Kalau di ludruk, dulu sejarahnya ludruk, yang jadi perempuan adalah banyakan lelaki gitu. Nah, kemudian untuk tembang-tembang atau lagu, gending-gendingnya beda juga. Kalau gending yang di ketoprak juga daerah-daerah gending Jawa Tengah DIY, kemudian kalau di Jatim juga daerah Jawa Timuran gitu. Kalau Jatim, kalau ludruk itu lebih ke kayak ada namanya pantun-pantun gitu kan. Kalau di Jawa Tengah nggak ada. Benar-benar kalau cerita ya cerita babat tanah Jawa. Tapi kalau ludruk itu lebih ke cerita kadang cerita masyarakat atau cerita karangan atau cerita yang berdasarkan kejadian nyata. Banyak kan juga cerita horor. Tapi kesemuanya itu juga mengangkat budaya Jawa gitu. Bedanya di Jawa Tengah, Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Ada nyanyi juga, kemudian ada adegan. Kalau di ludruk sepertinya saya lihat itu untuk adegan perang itu memang jarang, tapi kalau di ketoprak itu menjadi salah satu bagian utama, gitu. Jadi perbedaan ketoprak sama ludruk seperti itu kurang lebihnya. Tapi sama-sama menampilkan sebuah pementasan dengan menceritakan sebuah lakon-lakon. Untuk dari sisi panggungnya sama kurang lebih, ada layar sebagai background, ada layar pembuka, layar penutup seperti itu, ada tata lighting, tata lampu, semuanya juga bahan-bahannya untuk panggungnya rata-rata juga banyak kan dari kayu juga gitu. Terima kasih Obed, kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita cek siapa lagi bertanya berikutnya. Ini dia. Money. Aku mau ngasih pertanyaan sama kamu, Kak Hartawan, ya. Jujur, umurmu berapa sekarang? Nggak usah dijawab. Japri aja. Kak, aku mau nanya seputar ketoprak nih. Ketoprak itu kan emang identiknya Jawa, bahasa Jawa. Walaupun aku sudah lama di Jawa, tapi aku juga nggak ngerti bahasa Jawa. Aku mau nanya, ketika kamu berlakon di atas panggung dengan bahasa Jawa, dengan teman-temanmu juga bahasa Jawa gitu, itu di bawah panggungnya ada translate bahasa Indonesia nggak sih? Dijawab. Thank you. Pertanyaan berikutnya ini datang dari Mira. Waduh, Mira ini mempertanyakan sesuatu yang lucu juga, karena dia bukan dari orang Jawa ya, dia dari Sumatera. Mira MC juga, pendatang juga di daerah Semarang. Usiamu berapa sih? Dia tanya. Usia, katanya suruh jawab lewat WA, nanti saya WA aja ya Mir ya. Kemudian ada translate bahasa Indonesia nggak sih yang di bawah panggung gitu? Translate bahasa Indonesia sama sekali tidak ada Mira.
benar-benar kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi karena rata-rata viewers atau penonton kita adalah orang Jawa, jadi memang kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesia memang kita tidak ada translate sama sekali, apalagi di bawah panggung. Itu sangat tidak memungkinkan sama sekali, Mira. Gitu, Mir. Jadi benar-benar bahasa Jawa. Dan kalau misalnya kita kasih translate itu di giant screen atau di screen pun juga tidak mungkin, karena kita pentas atau dialognya itu sangat apa ya, sangat otodidak. Langsung nyeplos gitu aja sih, banyak improvisasi, jadi nggak mungkin penerjemah itu menerjemahkan dengan sebegitu cepat, kecuali kalau kita syutingnya adalah kita syuting, kemudian butuh translator sendiri, ya kan. Kemudian syutingnya itu adalah kita tidak live tapi recording, nah itu beda lagi. Tapi ini benar-benar show live, jadi memang tidak mungkin untuk dilakukan penerjemahan secara langsung dari bahasa yang kita gunakan. Gitu, Wira, sukses selalu. Hei Kak Hartawan, aku mau tanya nih sedikit tentang kesenian ketoprak ya. Jadi selama kamu ngelakuin kesenian ketoprak itu, selama di pentas pernah nggak ada kejadian lucu, kejadian nyeremin, atau kejadian-kejadian yang berkesan buat kamu? Itu aja deh. Makasih. Pertanyaan berikutnya dari Vian, Sadewa Production. Sukses untuk WO dan IO-nya ya, Vian ya. Pertanyaannya adalah, pengalaman lucu, nyenengin, nyeremin, dan juga berkesan. Apa ya? Oke, kalau untuk pengalaman nyenengin sih paling ini. Ya nyenengin kalau misalnya kita di atas panggung lagi adegan, tiba-tiba ada yang nyawer. Pernah satu adegan di mana kita cowoknya 3, ceweknya 3, ada orang datang gitu, lagi adegan gending ya, yang cowok-cowok digoda sama cewek-cewek tersebut gitu loh. Tiba-tiba ada orang datang di bawah panggung, kita suruh antri gitu depan panggung sambil adegan, kemudian kita disawer 50.000, 50.000. Ya, tidak dilihat dari nominalnya sih, paling nggak mereka mengapresiasi dengan saweran itu, dan orang yang di atas panggung tuh disawer semua sama orang itu. Nyenengin sih bagi kami. Kemudian kalau pengalaman nyeremin, ya ini bisa dibilang nyeremin, cuma ya nggak terlalu nyeremin juga sih. Paling kalau misalnya kita pentas di beberapa daerah yang lokasi panggung dengan tempat dandan kita itu agak jauh gitu lah, agak jauh. Kemudian setiap kita mau akses menuju ke panggung dari tempat makeup kita itu melewati beberapa orang mabuk yang memang kita harus berhimpitan dengan mereka. Karena kadang ada beberapa tempat yang memang kita tidak dijadikan satu mepet dengan panggung karena lokasi tidak memungkinkan. Jadi kita harus terpisah dengan panggung. Jadi benar-benar kita harus melalui orang-orang mabuk tersebut. Dan ketika adegan kita disuruh turun ya, karena mereka pengennya ada dandutan lagi, musik lagi. Sementara kita harus melanjutkan untuk adegan demi adegan. Kita adegan, mereka teriak-teriak mabuk. Ya, bisa dibayangkan seperti itu sih. Kita beradegan dengan fokusnya, menghafalkan sebuah cerita, kemudian memahami, meresapi, tapi terganggu oleh beberapa para penonton yang sedang mabuk tersebut. Kemudian pengalaman nyeremin, ya kembali nggak terlalu nyeremin karena banyak orang. Kita dandan, kembali tempat makeup sama panggung jauh. Karena sang tuan rumah itu lokasinya benar-benar mepet sawah rumahnya. Dan kita harus menuju ke gang lainnya untuk menuju ke balik panggung. Karena kalau dari depan itu benar-benar tertutup areanya. Jadi semacam ke perumahan gitu. Kita harus menuju ke belakang panggung, belakang perumahan tersebut. Misalnya ini panggung, ini udah blok tembok-tembok gitu kan, rumah-rumah. Kemudian di sini sawah. Nah di sini kuburan bro. Kita harus lewat gang ini. Nah kita make up sampai dengan tengah malam itu benar-benar di tengah kuburan untuk make up. Karena kalau ditaruh di sini ini lapangan tuh becek karena itu lagi musim penghujan. Jadi nggak mungkin kita ditaruh di tengah lapangan. Benar-benar dandan make up di tengah punden, make up di situ, tiduran di situ di tengah kuburan. Terus kalau mau pentas kita ke pas hujan ya, kegerimisan kehujanan menuju ke area tengah-tengah sawah, galengan-galengan itu untuk menuju ke panggung. Itu sih.
Mas Hartawan, apa kabar? Lama banget kita nggak ketemu ya. Oke, tapi saya pengen banget nanya nih Mas Hartawan. Kira-kira karakter dalam dunia pewayangan yang paling disuka itu siapa? Mungkin karena dia punya kebijaksanaan yang sangat luar biasa, keberanian, atau mungkin karena dia punya makna filosofi yang dalam yang pas banget dengan karakter yang dibutuhkan negara kita saat ini. Waduh, dalam banget ya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan dari Mas Adi, MC Senior, yang mempertanyakan karakter dalam dunia pewayangan yang kamu suka itu siapa dan karena apa? Oke, sebetulnya gini, kalau untuk dari dunia pewayangan saya kurang terlalu paham, Mas. Tapi ada satu hal yang membuat saya tertarik di dunia pewayangan karena ada sebuah tarian namanya Bambangan Cakil. Bambangan Cakil ini kalau di wayang kulit ini namanya perang kembang, yaitu perang antara ksatria melawan raksasa atau buto. Dan dalam cerita wayang orang, dalam cerita Mahabharata ini wayang satrianya ini diperankan oleh Arjuna, kemudian untuk buto atau raksasanya oleh Cakil. Nah, sebetulnya di tari Bambangan Cakil itu ada kisah peperangan antara Arjuna dengan Cakil tersebut, hingga akhirnya Cakil itu meninggal karena pusakanya atau kerisnya sendiri. Nah, kenapa saya suka dengan Arjuna? Kemudian Arjuna sempat mengganti nama menjadi Permadi saat dia bertapa atau berguru atau mencari ilmu, di mana Arjuna ini adalah bagian dari saudara-saudara mereka ya, yang merupakan saudara dari Yudhistira, kemudian dari Bima, kemudian yang ketiga Arjuna, kemudian Nakula Sadewa. Ini adalah putra raja dari Hastinapura. Putra raja dari Hastinapura punya 5 Pandawa. Nah, kenapa Arjuna atau Permadi ini saya sukai? Karena punya sifat yang sangat cerdik, pandai, kemudian suka menolong yang lemah. Jadi di sini perwatakan protagonisnya ada banget dalam Arjuna. Saya sukai di situ karena ini sangat sinkron dengan saya sekali, karena seringkali saya memainkan watak-watak protagonis dalam ketoprakan. Nah, ngulat artinya adalah mengikuti apa ya yang diperankan saya jadi pemeran protagonis seperti Arjuna itu, gitu. Dan juga pengen sekali menari Bambangan Cakil. Menari itu sangat bagus sekali tarian itu, Mas, antara Arjuna dengan Cakil. Nanti bisa cek di YouTube juga ada, Mas Adi. Matur nuwun, Mas Adi, terima kasih pertanyaannya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dan saya sangat appreciate sekali dengan ketoprak yang diikuti oleh tim Hartawan dan juga seluruh ketoprak atau penampilan tradisional yang ada di Indonesia. Saya ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan untuk Hartawan, yaitu yang pertama adalah apa sih kiat-kiat yang dilakukan oleh tim dari ketoprak Hartawan untuk bisa membawa suasana ketoprak menjadi menarik di depan penonton atau audiens. Apa yang membuat ketoprak yang diikuti oleh tim Hartawan menarik sehingga banyak sekali peminatnya? Mungkin ada hal-hal yang memang unik daripada ketoprak yang pada umumnya seperti itu. Baik, dan thank you so much karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Sukses selalu untuk ketoprak Jawa Tengah dan seluruh Indonesia dan juga para pekerja seni. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemik ini kita selalu diberikan kesehatan dan kita akan terus berkaya. Dan sukses selalu untuk Hartawan dan seluruh para pemain ketoprak di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Indonesia. Pertanyaan berikutnya dari teman saya Rini, seorang MC, kemudian guru sastra Inggris juga, guru bahasa Inggris maksud saya, luar biasa, S2 di Universitas Negeri Semarang. Pertanyaannya adalah, kiat-kiat ketoprak saya membawa suasana ketoprak menjadi menarik di depan penonton. 1 adalah kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Misalnya di ketoprak kami adalah satu-satunya ketoprak yang kita punya dulu di Gambyong kami itu menjadi nomor 1 di berbagai ketoprak di seluruh wilayah Pati dan sekitarnya. Kemudian kita punya ornamen atau properti gajah, binatang gajah yang memang satu-satunya ketoprak kita yang punya waktu itu. Kemudian kita menampilkan dekorasi yang bagus, tata lighting yang bagus. Kemudian kita menampilkan cerita-cerita. Perlu diketahui ketoprak Siswobudoyo dibanding dengan beberapa ketoprak, menurut masyarakat dan beberapa teman saya yang sudah mengetahui Siswobudoyo adalah Siswobudoyo terkenal dengan cerita-ceritanya yang lebih bagus. Artinya yang
cerita sejarahnya dan cerita yang lainnya itu lebih utama ketoprak Siswobudoyo dibandingkan beberapa ketoprak lainnya. Itu. Terus kita menampilkan sesuatu yang berbeda di setiap lokasi. Kalau misalnya ada satu cerita di daerah sekitaran daerah tersebut yang pernah kita bawakan, kita akan mengambil satu cerita yang lainnya yang tentunya hampir sama, tetapi kita menampilkan sesuatu yang berbeda seperti itu ini. Jadi misalnya cerita A dan B itu ceritanya hampir sama nih, hampir mirip. Nah, dulu cerita A pernah dipakai di lokasi itu, berarti kita harus menggunakan cerita B, tentunya dengan isi cerita yang hampir sama. Kemudian banyak sekali interaktif yang harus dilakukan oleh para pemain ketoprak, terkhusus adalah para Magersari, dagelan yang bagian lucu-lucu, kemudian kepruk yang bagian perang. Nah, sementara ini pemain kepruk atau pemain ketoprak untuk adegan perang ini menjadi nomor 1 untuk ketoprak kita, karena dengan adegan laganya yang bagus dan juga lucu gitu, karena kita punya ikon perang dalam ketoprak kami juga gitu hari ini. Kemudian yang ketiga, sekarang ini kan ketoprak mungkin udah jarang diminati Mas ya oleh masyarakat, terutama oleh kaum anak muda zaman sekarang. Bagaimana kiat-kiat Mas Hartawan untuk agar ketoprak ini tetap diminati oleh kaum milenial? Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Mas Hendra Kumbara. Ini tetangga saya juga sih sebetulnya, tapi sudah sukses menciptakan lagu Dalan Liani dan Dino Liani. Oke, kiat-kiat dari Mas Hartawan. Dari mana pertanyaannya ya, saya cek ya. Kiat-kiat dari Mas Hartawan agar diminati kaum milenial untuk ketoprak. Oke, saya mensosialisasikan melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga saya membuat sebuah channel YouTube ini, dan juga membuat jadwal-jadwal ketoprak. Di ketoprak saya membuat jadwal, saya karena suka ngedit ya, foto, saya membuat sebuah jadwal setiap pementasan. Itu saya buat menjadi JPEG dengan jadwal-jadwal yang lebih informatif dan juga mengajak orang untuk bisa melihat sebuah tampilan jadwal tersebut. Saya kemas menjadi lebih baik. Saya promo melalui Instagram, saya promo melalui YouTube. Kemudian sekali saya ketemu dengan dia, seperti ketemu Mas Hendra, saya cerita tentang ketoprak. Kemudian saya tunjukkan melalui YouTube seperti itu kan, waktu saya ketemu Mas Hendra. Kemudian beberapa kali saya ketemu teman juga saya tunjukkan, ini loh ketoprak seperti ini melalui YouTube. Kemudian saya informasikan mereka, dan contohnya ini saya WhatsApp beberapa teman-teman saya, apa yang pengen kamu ketahui tentang ketoprak, saya suruh mereka untuk mengirimkan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp video. Supaya apa? Ketika mereka belum tahu dari pertanyaan yang mereka pertanyakan, saya jawab melalui video seperti ini dan saya unggah ke YouTube. Yang didapat apa? Mereka tahu tentang ketoprak secara nggak langsung ya. Artinya secara nggak langsung, meskipun mereka nggak nonton langsung gitu. Total kepada pertanyaan dari 28 orang, di mana yang bertanya ada 2, ada 3, ada 2, ada 3, otomatis banyak sekali pertanyaan yang sudah tertampung dan terjawab kan. Itu sih Mas kiat-kiat saya. Gitu Mas Hendra, kiat-kiat saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman generasi muda, bisa mengetahui tentang ketoprak juga. Matur nuwun Mas Hendra, sukses selalu untuk Mas Hendra. Oke, akhirnya selesai juga semua pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman saya. Totalnya ada 28 orang yang bertanya, dan pertanyaan yang dikirimkan ada 2, ada 3, dan saya sudah jawab pertanyaan semuanya di seri 1 sampai dengan seri 7 hari ini. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena saya menceritakan atau menjawab semua pertanyaan itu berdasarkan pengalaman saya selama berkecimpung di dunia ketoprak bersama dengan Siswobudoyo. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti, nanti bisa tanya langsung melalui saya lewat WhatsApp ya. Dan juga saya mohon sekali untuk bisa menginformasikan, mengajak beberapa generasi muda untuk mencintai kebudayaan kita sendiri, kebudayaan yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah, terkhusus kalau misalnya ingin menyaksikan ketoprak secara langsung, silakan boleh menghubungi saya. Akhir kata, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf mengenai ketoprak ataupun apapun yang saya sampaikan di dalam channel Sang Seniman Ketoprak. Saya Hartawan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.